Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Randa Haji Syamsida, MPD, dan Ibu Israwati Hansyur, SPD, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkenalkan saya Anissa Sumantri dengan NIM 2302085030001 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga konsentrasi Tata Busana 03. Langsung saja pada hari ini saya akan memaparkan tugas akhir saya pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang berjudul Pengaruh Perkembangan, Motivasi, dan Mental Peserta Didik Akibat Broken Home. Selanjutnya, ada pun pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, deskripsi kasus. Yang kedua, kronologi kasus. Yang ketiga, teori pendukung. Dan yang keempat, estimasi solusi. Baiklah, sebelum kita masuk pada deskripsi kasus, saya akan menjelaskan tentang apa itu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, saya akan membacakan deskripsi kasus yang saya dapat. Seorang siswa dari sekolah menengah pertama SMP mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah kurang kondusif, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh wali kelasnya. Kadang siswa ini tidak mengikuti pembelajaran tertentu dan kesulitan dalam proses belajar di sekolah. Pada indikator lainnya, motivasi belajar menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa ini masih rendah, yaitu pemanfaatan waktu kosong, keaktifan, dan kegiatan belajar di sekolah rendah. Dan menyimak pembelajaran di kelas juga rendah, terutama dalam hambatan motivasi belajar. Siswa ini merasa stres dengan keluarganya sendiri dan merasa tersisih oleh keluarganya sendiri. Ini diakibatkan karena kurang perhatiannya orang tua siswa, terkhusus ayahnya yang kurang berkomunikasi dengannya karena sudah menikah lagi. Siswa ini memiliki kecemasan yang berlebihan dengan keluarganya setelah perceraian terjadi di antara kedua orang tuanya. Dari jumlah kehadiran kurang, seiring terlihat melamun, kadang tidur waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung, diketahui ketidakhadirannya itu diakibatkan karena stres dengan keadaan keluarganya yang membuat ia tidak nyaman berada di rumah atau sulit untuk beradaptasi di lingkungan sosial. Siswa ini dikatakan termasuk dari keluarga yang mengalami broken home. Adapun dampak dari terjadinya broken home ini tentunya membawa efek yang sangat berat. Sebuah penelitian yang dilakukan di salah satu universitas di Inggris menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga broken home akan terkena berbagai dampak yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhannya. Beberapa dampak yang dialaminya seperti dampak emosional, pertumbuhan akademik yang lambat, dampak perilaku sosial, kehilangan figur teladan, dan potensi mengalami penyakit kejiwaan. Konsekuensi tersebut bisa berdampak negatif. Tidak menutup kemungkinan seorang peserta didik memiliki latar belakang dari keluarga yang mengalami broken home. Anak yang broken home tentu memiliki perilaku sosial yang dapat diamati di sekolah. Seringkali perilaku yang mengalami broken home dapat dijumpai di sekolah seperti kurangnya motivasi belajar, penyendiri, agresif, membolos, dan suka menentang guru. Terkadang terjadi di sekolah. Perilaku-perilaku ini kemudian teramati oleh guru di sekolah, tapi terkadang tidak semua anak dari yang berlatar belakang broken home melakukan perilaku sosial yang menyimpang. Selanjutnya kita masuk pada kronologi kasus. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah,
Faktor apa saja yang mengakibatkan motivasi belajar anak kurang? Yang pertama ada faktor internal, yaitu minat, bakat, kecerdasan, dan sikap. Dari faktor internal ini, seperti yang kita amati dari kasus sebelumnya, minat belajar siswa ini mengalami penurunan diakibatkan adanya masalah yang terjadi di rumahnya. Ini mengakibatkan kecerdasan dari siswa ini menurun, serta sikap siswa ini juga menjadi kurang dalam proses belajar mengajar, seperti melamun, tertidur, bahkan tidak hadir dalam mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Adapun faktor eksternal itu yaitu lingkungan sosial, sekolah, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan keluarga. Dari kasus sebelumnya, kita bisa mengamati bahwa minat belajar siswa ini mengalami penurunan diakibatkan adanya dampak lingkungan yang dialaminya. Salah satunya adalah dampak lingkungan keluarga. Keluarganya yang broken home yang sedang dialami, kurangnya perhatian dari orang tuanya, dan adanya perceraian membuat siswa ini mengalami stres dan berdampak pada proses pembelajaran, ada minat motivasi belajar siswa di sekolah. Ini juga berdampak pada motivasi siswa untuk bergabung pada lingkungan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori pendukung pada kasus ini. Teori pendukung yang saya ambil yaitu kecerdasan emosional, di mana menurut Goleman 2007, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur emosi, menjaga emosi, dan pengungkapan melalui kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Pengertian selanjutnya adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Emotional intelligence ini juga dimaksudkan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi dari orang lain maupun emosi dirinya sendiri dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Menurut Goleman, khusus pada orang-orang yang murni hanya memiliki kecerdasan akademis tinggi, mereka cenderung memiliki rasa gelisah yang tidak beralasan, terlalu kritis, rewel, cenderung menarik diri, terkesan dingin, dan cenderung sulit mengekspresikan kekerasan dan kemarahannya secara tepat. Bila didukung dengan rendahnya taraf kecerdasan emosionalnya, maka orang-orang seperti ini sering menjadi sumber masalah. Karena sifat-sifat di atas, bila seseorang memiliki IQ tinggi, namun taraf kecerdasan emosionalnya rendah, maka cenderung akan terlihat sebagai orang yang keras kepala, sulit bergaul, mudah prestasi, tidak mudah percaya pada orang lain, tidak peka dengan kondisi lingkungan, dan cenderung putus asa bila mengalami stres. Kondisi sebaliknya dialami oleh orang-orang yang memiliki taraf IQ rendah, rata-rata namun memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, maka mereka bisa mengatur stres yang dialaminya. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat kecerdasan emosional pada teori pendukung yang saya ambil. Yang pertama, manfaatnya yaitu lebih sehat secara spiritual. Emosi adalah hal yang wajar dan pasti dimiliki oleh orang banyak. Meski demikian, kita tetap harus mengendalikannya dengan baik. Menuruti emosi yang berlebihan, apalagi jenis emosi yang tidak baik, justru bisa memunculkan masalah yang baru. Dampak ini mudah sekali membuat kita terluka, tersinggung, dan tidak tenang dalam batin. Yang kedua, manfaatnya yaitu lebih mudah tenang dan jarang stres. Kalau emosional ini diikuti, maka kemampuan Anda dalam mengendalikan diri akan naik. Dengan pengendalian diri inilah Anda tidak akan mudah mengalami bad mood. Meski hal buruk sedang terjadi, kemungkinan besar Anda bisa berpikir dengan jernih. Yang ketiga, menerima keadaan dan bahagia. Menjadi bahagia adalah pilihan. Bahkan dengan keadaan yang biasa sekalipun, Anda tetap bisa bahagia dengan baik. Sebaiknya, kalau tidak bisa menerima keadaan dengan sabar dan lapang dada, cenderung ini membuat kita jadi pemarah, hidup tidak akan menjadi lebih tenang. Maka seharusnya kita menerima dengan lapang dada keadaan yang kita alami dan itu akan membuat kita bahagia.
Yang keempat, menjadi lebih bijaksana. Terbiasa berpikir dahulu dan mengendalikan emosi dengan baik akan membuat kita jadi bijaksana. Kalau ada masalah atau dihadapkan pada suatu hal yang membuat kita stres, kita bisa menyikapinya dengan lebih bijak dan tidak sembrono. Yang kelima yaitu kemampuan penyelesaian masalah yang baik. Mengendalikan emosi atau memiliki emosi quotient yang baik tidak hanya akan membuat kita lebih tenang dan mudah mengendalikan diri, namun juga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Dengan pemikiran yang tenang dan tidak akan tergesa-gesa dalam bertindak, semua akan dipikirkan sebelum dilakukan dengan baik, maka kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada estimasi solusi. Solusi yang dapat kita berikan dalam perkembangan peserta didik yang mengalami broken home yang pertama yaitu memantau perilaku anak di sekolah. Anak broken home dapat mengalami masalah sosial. Hal ini bisa berpengaruh dalam beraktivitas, khususnya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai orang tua, pastikan kita mendapatkan laporan dari guru mengenai bagaimana perilaku sosial anak selama berada di lingkungan sekolah. Hal ini dapat menjadi perhatian khusus ketika anak mengalami masalah. Yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Salah satu kunci pentingnya meningkatkan kepercayaan diri anak adalah menjadi pendengar yang baik, karena perasaan anak dipenuhi oleh emosi yang sulit untuk diungkapkannya. Jika anak Anda berusia remaja, Anda bisa membantunya dengan mendengarkan curhatan atau mengurangi stres pada anak. Yang ketiga yaitu menjaga kedekatan dengan anak. Keluarga merupakan tempat aman dan lingkungan utama bagi anak. Perceraian dapat mengganggu kesehatan mental anak broken home, seperti rasa insecure, tidak aman, dan cemas karena terjadi masalah dalam keluarganya. Maka dari itu, Anda perlu meningkatkan kedekatan dengan anak, misalnya dengan menanyakan bagaimana harinya, sudah makan atau belum, dan mencoba untuk mendampingi selama di rumah untuk bermain atau mengobrol. Yang terakhir yaitu memberi pengertian dan penjelasan sederhana. Bila anak sudah cukup besar dan mengerti, jelaskan alasan Anda dan pasangan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Berikan pengertian dan sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tergantung usia anak. Sebaliknya, jika alasan perceraian ditutupi, maka anak broken home akan merasa alasan perceraian orang tuanya adalah karena dirinya. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang pengaruh perkembangan motivasi dan mental peserta didik akibat broken home. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu keluarga yang di dalam kesehariannya selalu menampilkan percekcokan keluarga, menampilkan pertengkaran keluarga, dan hal itu diperlihatkan kepada anak-anak mereka, maka jelas hal itu akan membawa efek negatif bagi tumbuh kembang anak. Seringkali juga dalam kasus perceraian orang tuanya, anak-anak ini akan mengalami krisis kepribadian serta mengalami rasa kurang kasih sayang. Jelas dinamika ini dapat terjadi dalam keluarga yang akan memengaruhi kehidupan anak ke depannya. Bila melihat kasus-kasus yang sudah terjadi tersebut, mulai dari terjadi pertengkaran dalam keluarga, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan ketidaktahuan dalam keluarga, maka jelas membawa efek atau dampak yang kurang baik pada anak. Kondisi keluarga seperti ini maka pada akhirnya memunculkan suatu kondisi, salah satunya yaitu broken home, di mana solusi yang dapat kita berikan yaitu melakukan pendekatan pada anak-anak, memberikan penjelasan yang lebih detail tentang kenapa orang tuanya mengalami perceraian, dan mengajak anak-anak untuk mengobrol masalah yang terjadi di sekolah serta memantau aktivitas anak-anak lebih detail. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.